Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 12 di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Juga kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu setia mendampingi adik-adik kita belajar, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya doakan semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Oke, pagi ini kita akan menghadapi soal-soal prediksi tes kemampuan akademik untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut. Kira-kira seperti apa ya soal-soal yang akan kita hadapi pagi ini? Yuk, kita bahas bersama-sama. Oke, nah di sini kita sudah dihadapkan dengan teks. Ada dua teks ya, teks 1 dan teks 2. Kembali saya ingatkan kepada adik-adik, di dalam teks bahasa Indonesia tingkat lanjut, ketika adik-adik mendapatkan dua teks berbeda seperti ini, artinya akan ada persamaan atau mungkin perbedaan di antara kedua teksnya. Ya. Nah, jadi harus fokus. Nah, sekarang kita lihat teks 1. Teks 1, kapal pinisi dari Sulawesi Selatan tersohor sebagai mahakarya perahu layar tradisional yang memancarkan pesona visual yang luar biasa. Selain itu, selain 7 helai layar ikonik mengembang di tengah tiangnya, pinisi menyuguhkan pemandangan spektakuler, terutama saat berlayar membelah lautan biru menjelang matahari terbenam. Ya. Di atas geladak kapal, pengunjung dapat mengagumi interior berbahan kayu eksotis yang diukir dengan detail estetik masa lampau, memberikan kesan mewah dan elegan. Keindahan desain yang dramatis dipadukan dengan pengalaman bahari yang autentik membuat kapal ini menjadi daya tarik unggulan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin melakukan pelayaran wisata. Tidak heran, seni pembuatan kapal pinisi telah lama ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang terus dijaga kelestariannya. Oke, kita sudah tahu teks 1 ini menceritakan tentang kapal pinisi. Sekarang kalau kita lihat teks 2-nya. Konstruksi kapal pinisi merupakan mahakarya perkapalan tradisional yang dirancang menggunakan sistem pasak kayu dari balok-balok kayu ulin dan biti tanpa menggunakan paku besi sama sekali. Kapal ini dibangun dengan struktur yang kuat dan rancangan layarnya merepresentasikan makna filosofis yang dalam. 2 tiang utama melambangkan 2 kalimat syahadat dan 7 layar melambangkan 7 surah Al-Fatihah atau 7 samudra di dunia. Pembangunan kapal raksasa ini menuntut pemahaman aerodinamika, geometri lambung, dan keseimbangan beban yang sangat presisi pada pusatnya. Selain itu, teknik pelapisan kedap air kuno menggunakan campuran kulit kayu yang disematkan pada celah papan terbukti sangat efektif mencegah kebocoran, menjaga struktur kapal agar tidak lapuk atau tenggelam akibat rembesan air laut selama puluhan tahun. Nah, kita juga sudah lihat ya, teks 2 ini membicarakan tentang kapal pinisi juga. Tetapi sudah jelas di antara teks 1 dan teks 2 ini ada perbedaannya. Ya, oke, sekarang mari kita lihat soal-soalnya. Soal yang pertama, pernyataan paling tepat mengenai fokus informasi dalam teks 1 dan teks 2. Coba kita lihat, Alfa. Teks 1 menjelaskan sejarah awal penemuan rute laut, teks 2 menggambarkan rute wisata pelayaran. Nah, ini sudah jelas salah ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan di dalam teks ini, teks 1 dan teks 2 tidak ada yang membahas tentang rute pelayaran, tetapi di sini membahasnya tentang kapal pinisi, baik dari segi pembangunannya, ya, filosofi yang terkandung di dalamnya, dan estetika dari kapal itu sendiri, ya. Jadi, alfa sudah pasti tidak tepat. Nah, sekarang, bravo. Teks 1 menggambarkan daya tarik estetika dan pariwisata kapal pinisi. Teks 2 menjelaskan teknik konstruksi dan makna filosofis rancangannya. Nah, ini sudah benar, ya. Kenapa? Kalau kita lihat kembali ke dalam teksnya, teks 1 di sini membahas tentang estetika dari kapal itu sendiri dan pemandangan yang bisa kita dapat dari kapalnya, ya.
Nah, di sini kita bisa lihat ternyata 7 helai layarnya itu sangat ikonik, mengembang ya. Pemandangannya spektakuler saat membelah laut biru. Dari geladak kita bisa mengagumi interior ya yang sangat estetik. Berarti ini kan tentang keindahan ya. Mulai dari pengalaman naik kapalnya itu sendiri dan keindahan dari kapalnya. Kalau kita lihat di teks 2-nya, ini dia sudah menjelaskan tentang konstruksinya ya. Ternyata dia pakai balok kayu ulin sama biti. Nah, kemudian ternyata ada filosofi dari tiangnya, bahkan layarnya juga ada filosofinya ya. Jadi, bravo, bisa kita katakan ini benar ya. Kita simpan dulu, kita coba cek teks yang lainnya. Yang Charlie, teks 1 dan teks 2 sama-sama berfokus pada upaya pelestarian laut oleh pemerintah. Oke, Charlie ini sudah jelas salah. Loh, kenapa? Kapal pinisi memang berlayarnya pasti di laut, tapi tidak ada sama sekali yang membahas pada upaya pelestarian laut ya. Jadi Charlie sudah jelas salah. Kemudian Delta. Teks 1 menyoroti dampak ekonomi pariwisata bagi nelayan lokal. Teks 2 menyoroti harga bahan baku kayu pembuatan kapal. Ini juga tidak tepat. Di teks 1 sama sekali tidak ada yang membahas tentang dampak ekonomi pariwisata untuk nelayan lokal ya. Dan di teks 2 memang dia menyebutkan ada kayu ulin ya untuk membuat kapalnya sebagai bahan bakunya, tapi tidak dijelaskan harganya. Jadi delta ini juga sudah pasti salah. Kemudian error. Teks 1 membahas mitos-mitos pelaut Nusantara. Teks 2 membahas kerusakan kapal yang terjadi akibat cuaca buruk. Ini juga salah. Yang teks 1 sama sekali tidak ada mitos. Itu semua menceritakan tentang keindahan. Kemudian teks 2 tidak ada yang membahas tentang kerusakan kapal akibat faktor cuaca buruk. Bahkan kalau kita perhatikan kembali ya, di sini ada teknik pelapisan kedap air kuno. Nah, menggunakan campuran kulit kayu atau yang disebut dengan baruk ya, disematkan pada celah papan dan sangat efektif mencegah kebocoran ya sampai puluhan tahun. Artinya di sini kapalnya sangat awet ya. Nah, jadi error juga sudah pasti salah. Maka jawabannya adalah bravo ya. Seperti itu. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pernyataan yang sesuai dengan informasi dari teks 2. Jawabannya bisa lebih dari 1. Yang pertama, alfa. Kapal pinisi dibangun menggunakan kayu ulin dan biti dengan perekat paku besi khusus. Kalau kita perhatikan ke dalam teksnya, di sini dia mengatakan tanpa menggunakan paku besi. Nah, artinya dia tidak menggunakan paku sama sekali ya. Nah, jadi untuk jawaban alfa ini sudah pasti salah. Ya. Bravo. Sistem pasak kayu digunakan untuk merakai struktur kapal tanpa menggunakan material besi. Coba kita lihat lagi. Mana ini sistem pasak kayu? Nah, ini ya. Konstruksi kapal pinisi merupakan mahakarya perkapalan tradisional yang dirancang menggunakan sistem pasak kayu dari balok-balok kayu ulin dan biti tanpa menggunakan paku besi sama sekali. Oke, jadi di sini dia benar ya, tanpa menggunakan material besi. Jadi dia menggunakan sistem pasak kayu. Kemudian yang Charlie. 2 tiang utama dan 7 layar mewakili makna filosofis tertentu. Kalau kita perhatikan ini semua ada di teks 2 ya. Nah, di sini kita lihat kapal ini dibangun dengan struktur yang kuat dan rancangan kayunya merepresentasikan makna filosofis yang dalam. Oke, yang pertama, 2 tiang utamanya melambangkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, 7 layarnya melambangkan 7 surah Al-Fatihah atau 7 samudra di dunia. Berarti ini dia punya maknanya sendiri ya.
atau dia punya filosofinya sendiri. Jadi, jawaban Charlie ini juga benar. 2 tiang utama dan 7 layarnya dia punya atau mewakili makna filosofis tertentu dan hanya ada di kapal tersebut. Oke, pelapisan kedap air tradisional gagal mengatasi kebocoran pada pelayaran masa kini. Wah, ini sudah jelas salah ya. Karena kalau kita lihat, teknik pelapisan kedap air kuno yang menggunakan campuran kulit kayu atau di sini dia sebut dengan baruk, terbukti efektif ya, sangat efektif malah. Mencegah kebocoran, menjaga struktur kapal agar tidak lapuk atau tenggelam akibat rembesan air laut selama puluhan tahun. Nah, kalau selama puluhan tahun, artinya di masa kini itu juga masih bisa dipakai ya. Nah, artinya jawaban untuk yang Charlie ini tidak benar. Karena di sini dia katakan gagal mengatasi kebocoran. Ini salah ya. Kemudian, kapal pinisi dirancang dengan pemahaman aerodinamika dan geometri lambung yang sangat presisi. Oke, kalau kita lihat di sini, pembangunan kapal raksasa ini menuntut pemahaman aerodinamika, geometri lambung, dan keseimbangan beban yang sangat presisi. Wah, berarti yang error ini juga benar karena dia ada di teksnya. Oke, seperti itu ya adik-adik. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah salah, benar, benar, salah, dan benar. Oke, jadi ini hanya fokus di teks 2. Nah, oke, mari kita jawab soal untuk yang selanjutnya. Berilah tanda centang atau checklist pada kolom benar atau salah berdasarkan isi kedua teks tersebut. Nah, yang tadi itu hanya berfokus pada teks 2, ini fokus pada teks 1 dan teks 2. Oke, coba kita lihat yang alfa. Teks 1 dan teks 2 saling melengkapi, di mana teks 1 menonjolkan aspek wisata visual, sedangkan teks 2 menjelaskan teknik perkapalannya. Oke, kalau kita lihat ya, ini benar sekali. Di teks 1, dia menonjolkan tentang keindahan, baik keindahan dari kapalnya, dan juga keindahan dari pemandangan yang didapatkan ketika berada di kapal itu. Lalu di teks 2, ini tentang konstruksi atau pembuatan dari kapal tersebut. Ya. Nah, jadi nomor 1 yang alfa ini dia benar. Ya. Kemudian yang kedua, detail mengenai teknik pelapisan kedap air dijelaskan secara terperinci dalam teks 1. Nah, ini tidak tepat. Seperti yang tadi kita katakan, teks 1 sangat berfokus pada keindahan atau estetika. Nah, sementara teknik pelapisan sudah jelas sekali ya, bahkan kita jawab di soal berikut yang di soal sebelumnya, itu ada di teks 2. Oke, jadi jawabannya ini salah. Kemudian yang Charlie. Teks 2 menjelaskan bahwa rancangan layar kapal memiliki representasi makna filosofis. Nah, ini ada di teks kedua. Dan ini benar. Ya. Nah, di sini, rancangan layar kapalnya yang ada 7 itu, dia melambangkan Al-Fatihah atau melambangkan 7 lautan di dunia. Jadi, ini juga benar. Ya. Kemudian yang delta. Teks 1 menyebutkan bahwa seni pembuatan kapal pinisi diakui oleh UNESCO. Nah, kalau kita lihat ya, ada di bagian terakhir dari paragrafnya. Tidak heran, seni pembuatan kapal pinisi telah lama ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang terus dijaga kelestariannya. Nah, jadi, yang delta ini juga benar. Kemudian, error.
Teks 1 secara spesifik menjabarkan teknik pasak kayu yang mencegah kapal tenggelam. Nah, teknik pasak kayu memang dibahas, tetapi bukan di teks 1. Dia ada di teks 2. Jadi, jawaban yang nomor error ini dia tidak tepat. Ya. Oke. Jadi, rangkuman untuk soal nomor 3, benar salah, benar-benar, dan salah. Oke adik-adik, seperti itu ya. Nah, mari kita jawab soal berikutnya. Oke, perbedaan gagasan utama yang paling tepat antara teks 1 dan teks 2, kira-kira apa ya? Alfa, teks 1 mendeskripsikan daya tarik visual dan status pariwisata, sedangkan teks 2 menjelaskan proses struktural pembuatan dan makna filosofis rancangannya. Nah, kalau kita perhatikan ya, teks 1 membahas tentang pariwisatanya dan estetikanya. Teks 2 membahas tentang strukturnya dan pembuatannya. Jadi, jangan-jangan jawabannya bisa langsung di alfa nih. Nah, kita simpan dulu ya. Coba kita lihat yang lainnya. Bravo! Teks 1 memfokuskan pada tokoh pelaut terkenal masa lalu. Teks 2 memfokuskan pada pekerja kayu yang merakit kapal. Ini tidak tepat, ya. Di teks 1 sama sekali tidak membahas tentang tokoh pelaut terkenal di masa lalu. Teks 2 memang menjelaskan bahwa kapal pinisi itu terbuatnya dari kayu, tapi tidak memfokuskan pada pekerja kayunya. Ya. Jadi bravo ini tidak tepat. Kemudian Charlie. Teks 1 menjabarkan dampak negatif wisatawan terhadap dek kapal. Sedangkan teks 2 menawarkan solusi perbaikan layar. Wah, ini sangat tidak tepat ya. Di teks 1 bukan dampak negatif. Malah justru kita mendapatkan pemandangan yang sangat indah kalau naik kapalnya. Ya, dari geladak kapalnya kita bisa mengagumi interiornya. Kemudian terkesan mewah ya. Jadi ini sama sekali tidak membahas hal yang negatif. Sementara di teks 2, dia memang membahas atau dia mengungkit tentang yang namanya layar. Bahwa 7 layarnya itu melambangkan Al-Fatihah atau samudra. Tetapi tidak ada yang menjelaskan tentang perbaikan dari layarnya. Ya. Jadi Charlie ini tidak tepat. Delta. Teks 1 memaparkan jenis kayu eksotis yang menopang lambung. Teks 2 mendeskripsikan pemandangan matahari terbenam. Ini terbalik ya. Nah, kayu itu baru dibahas di teks 2. Pemandangan yang dilihat dari kapal, kalau misalnya di matahari terbenam itu yang akan menambah keindahan, itu ada di teks 1. Benar, tapi terbalik ya. Jadi otomatis ini salah. Kemudian error. Teks 1 menjelaskan aktivitas nelayan di sekitar pantai. Teks 2 menceritakan sejarah perampasan kapal oleh kolonial. Wah, ini sudah jelas salah total. Sama sekali tidak ada yang membahas tentang aktivitas nelayan di sekitar pantainya dan tidak ada juga yang menceritakan tentang perampasan kapal oleh kolonial. Jadi error juga salah. Maka jawaban paling tepat untuk nomor 4 adalah alfa. Oke, seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang mari kita jawab soal berikutnya. Berdasarkan penjabaran isinya, kelemahan yang terdapat pada teks 2. Nah, kira-kira apa ya yang membuat teks 2 ini kurang? Ya. Coba kita lihat alfa. Tidak memberikan penjelasan detail mengenai fungsi dari tiang utama. Oke, di sini dia memang memberikan ada tiang utama ya, 2 tiang utama. Hanya filosofi dari tiangnya. Memang tidak dibahas sama sekali tentang apa sih sebenarnya fungsi tiang itu, ya. Nah, jadi bisa jadi alfa jawabannya, ya, karena dia sudah dibahas tapi tidak lengkap. Oke, sekarang bravo.
menyajikan data terkait jumlah kapal yang bertentangan dengan daya tarik wisata. Sama sekali tidak dibahas tentang data terkait jumlah kapal yang bertentangan dengan daya tarik wisata. Jadi, tidak mungkin menjadi kelemahannya. Charlie lebih banyak memfokuskan pembahasan pada keindahan laut dibandingkan dengan teknik penyusunan lambung kapal. Ini sudah jelas-jelas salah, karena keindahan atau estetika sama sekali tidak dibahas di teks 2, tapi di teks 1. Delta menggunakan istilah aerodinamika secara berlebihan tanpa memberikan konteks tentang apa maknanya. Oke, ini tidak ada masalah ya. Ini kan tata istilahnya tersendiri. Dia punya artinya tersendiri. Jadi tidak ada masalah untuk deltanya. Malah sudah bagus. Dia memberikan istilah. Oh, ternyata harus ada yang namanya memperhitungkan aerodinamika dalam membuat kapal pinisi. Kemudian, tidak menyebutkan secara spesifik identitas suku atau yang memprakarsai tradisi pembuatan kapal tersebut. Oke, kalau kita perhatikan juga di sini, nah, dia tidak ada membahas tentang suku ya. Nah, walaupun di sini di teks satunya dia sudah ada kapal pinisi itu dari Sulawesi Selatan. Kalau mau, ya seharusnya ini untuk di teks 1. Maka error ini juga tidak tepat ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Tidak memberikan penjelasan detail mengenai fungsi dari tiang utama. Dia kasih tahu tiang utama itu ada filosofinya, tapi dia tidak memberitahu sebenarnya fungsi tiang utama itu apa ya. Oke. Ya, adik-adik, demikianlah pembahasan soal kita hari ini. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Tidak lupa saya ingatkan, untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut, adik-adik itu wajib fokus pada setiap teksnya. Nah, semoga adik-adik mendapatkan pelajaran yang berharga ya hari ini. Jangan lupa diulang-ulangi di rumah. Oke, kalau begitu, saya, Siti Adinda di Harindawati Caronge, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dah.